Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Hari ini saya coba akan mengupload lagi. Setelah seharian kemarin saya tidak mengupload karena kemarin saya konsentrasi di bagian merenungi apa ya? Yang merenung aja deh. Karena kadang-kadang merenung itu ada baiknya untuk melihat kondisi keadaan dan lain sebagainya. Nah, apa namanya? Kalau saya angkat ini sekarang begini, ada orang kadang yang punya sesuatu pemikiran atau kelebihan dia pada saat dia membaca karakter seseorang, yaitu dari pola yang dia lihat dari pola apa? Pola cara berbicara, pola body language, ya, mulai dari mimik muka, kemudian pergerakan badan. Pada saat seseorang merasa ketakutan, pada saat seorang merasa tertekan, ada perubahan di body language-nya yang beradu dengan muka, perubahan muka, warna darah yang ada di bagian muka, kemudian pergerakan dari badannya. Maka dia akan melakukan suatu gerakan yang sifatnya melindungi. Ini disebut dengan body language, pola body language ya. Ada orang yang punya kelebihan di sana. Membaca, pada saat dia ngobrol sama seseorang, dia membaca cara bicaranya seperti itu. Kemudian dia mengambil kesimpulan, oh orang ini ada sesuatu yang disembunyikan. Oh orang ini ada sesuatu yang disembunyikan. Oh orang ini sedang membicarakan sesuatu untuk menyampaikan sesuatu itu kepada kita walaupun secara tidak langsung. Dia pengen menyampaikan sesuatu tetapi secara tidak langsung. Dengan kata-kata yang dia sampaikan. Seperti itu. Di kasus Subang ini memang kalau kita lihat ada fenomena yang menarik. Apakah kasus ini memang betul-betul perencanaan atau memang kasus ini bukan perencanaan? Ataukah ini perencanaan yang profesional atau perencanaan yang biasa-biasa saja tetapi menjadi profesional? Apakah pembunuhan kasus ini adalah hal yang biasa? Maksudnya bukan yang luar biasa, dilakukan oleh orang biasa, tetapi mempunyai dukungan yang sangat profesional. Apakah orang ini biasa saja, tetapi mempunyai dukungan yang sangat profesional, mempunyai dukungan yang orang-orang hebat? Pelakunya biasa saja. Mungkinkah seperti itu? Kenapa? Saya hanya satu yang mengatakan bahwa yang satu kunci buat saya adalah bak mandi. Kuncinya saya ada di situ. Bak mandi dan ember biru. Kunci saya ada di situ. Ini asumsi saya sekali lagi ya. Ini adalah asumsi saya. Di kuncinya ada di bak mandi dan di ember. Sehingga saya mengambil kesimpulan tidak berencana. Awalnya tidak berencana, kemudian sekian menit terjadi sesuatu yang bersifatnya dialog, kemudian menjadikan sesuatu yang berencana. Jadi perencanaan ini sebenarnya tidak melibatkan perencanaan yang sangat spektakuler, tetapi perencanaan yang sifatnya spontanitas, dadakan. Tetapi terjadi perencanaan yang sifatnya super ekspres, perencanaan yang sangat cepat sekali, dilakukan di sebuah TKP. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan bukan hanya pemikiran satu orang, tetapi ada yang membantu,
yaitu pembantunya adalah seorang yang memang profesional. Profesional bukan berarti dia jago, tetapi profesional dalam arti dia adalah seorang yang punya pengaruh kuat, sehingga melahirkan orang-orang yang profesional, menghadirkan orang-orang yang profesional. Satu hal yang saya lihat adanya suatu perlindungan terhadap suatu eksekutor yang tidak disangka-sangka. Perlindungan terhadap suatu eksekutor yang dia tidak menyangka akan terjadi demikian. Maka perlindungan itu muncul dan menghadirkan orang-orang yang profesional. Mungkinkah seperti itu? Kuncinya, saya lihatnya kuncinya dari mana? Kuncinya dari bak mandi dan ember biru. Kuncinya dari bak mandi dan ember biru. Bak mandi yang ada airnya ditujukannya untuk memandikan. Saya katakan, kalau dia orang yang profesional, orang yang berencana, profesional, berencana, dia tidak akan memandikan. Dia cukup memakai sarung tangan. Kalau dia berencana, dia cukup memakai sarung tangan karet, memakai kupluk tertutup, memakai alas kaki, sepatu, memakai jaket yang terlindung sehingga kulitnya tidak, itu yang profesional. Dia akan lakukan sedemikian rupa, menutup wajahnya, menutup badannya semua. Itu yang profesional. Sehingga dia menghindari terjadinya sehelai rambut pun yang akan jatuh. Dia akan jadikan jadi bahan bukti. Dan dia tidak perlu harus memandikan korbannya. Seorang profesional tidak akan memandikan badan korbannya. Nggak akan mengambil waktu untuk memandikan. Dia seorang profesional tidak akan melakukan itu. Justru saya berpikiran, asumsi saya sekali lagi, asumsi saya, ini dilakukan bukan orang profesional, ini dilakukan oleh orang yang panik. Ini dilakukan oleh orang yang panik sehingga dia menceburkan ke dalam bak mandi. Satu kerjaan yang dia ada kepanikan sehingga memasukkan korban itu ke dalam bak mandi. Ya, ini ada satu kepanikan dari pelaku, bukan pelaku yang profesional ini. Inilah kepanikan. Hilangkan seperti itu, karena dia berpikiran takutnya ada salah satu saja jadi jari yang ada. Maka yang beresnya adalah masukkan ke dalam bak mandi. Itu adalah instruksi yang disampaikan oleh seorang pelindung. Kemudian dengan ember biru pada saat pemindahan kepada mobil Alphard, itu adalah sesuatu hal yang keraguan. Pindahkan jangan, tujuannya ke sana, tujuannya pergi, membawa kabur, tetapi banyak pikiran, banyak keraguan, sehingga terjadinya dialog. Pergi jangan, terjadinya dialog. Kemudian dimasukkan ke dalam bak. Itu adalah untuk menghapus geseran tanah yang ada pada saat menyeret dari dalam kemudian di bawah itu tujuan untuk menghilangkan juga jejak-jejak yang dari dalam ruangan ke mobil Alphard, dihapuskan dengan air yang ada di ember biru. Jadi kembali lagi saya melihat bahwa pelaku adalah bukan profesional. Pelaku adalah orang biasa yang ada kepanikan, ada keraguan. Terjadi dialog di luar dugaan sehingga memunculkan orang-orang yang profesional dan terjadilah hilang semua alat bukti
dan kelanjutannya setelah hari H dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan yang di luar dugaan, yaitu adanya orang sipil yang masuk ke TKP, sehingga pelaku masih melakukan kegiatan di pasca 1 hari. Pelaku profesional melakukan, dia langsung lari, tidak usah kembali lagi. Itu pelaku profesional. Dan tidak akan berlama-lama di TKP. Itu pelaku profesional. Tidak akan berlama-lama. Tidak akan lewat dari 6 jam. Tidak akan lewat dari 5 jam. Demikian bahasan pagi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video saya, membalas komentar-komentar di video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya selalu berdoa semoga kebaikan saudara saya, rekan-rekan saya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlimpah, rezeki yang barokah. Amin ya robbal amin. Dan saya selalu doakan semoga dalam keadaan sehat selalu rekan-rekan saya yang sudah menonton video saya. Karena saya tidak bisa banyak berbagi, saya hanya bisa mendoakan karena kebaikan saudara-saudara sekalian yang sudah menonton video saya. Dan kita berdoa juga sama-sama untuk almarhum. Semoga almarhum dalam keadaan husnul khotimah, di lapang kuburnya diterangkanlah kuburnya. Amin ya robbal alamin. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.